Selamat pagi teman-teman semua. Kita jumpa lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah teman-teman, pada pagi hari ini cerita Alkitab diambil dari kitab Ayub 9 ayat 1 sampai 35. Teman-teman di rumah boleh buka Alkitabnya dan dibaca setelah menyaksikan video Habatus hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, cerita Alkitab hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena berkat-Mu kami tetap bisa menyaksikan tayangan Habatus setiap harinya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, juga Engkau menjadikan video Habatus yang berisi firman-Mu menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikannya ya Bapa. Berkati kami Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih atas setiap berkat-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, jadi di kitab Ayub ini masih mengisahkan ya tentang Ayub ya, bagaimana seorang itu harus bertahan dengan iman. Tapi di sini judul perikopnya adalah jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Nah, apa sih maksudnya? Ada beberapa poin yang aku rangkum dari pembacaan Ayub 9 ayat 1 sampai 35 ini. Yang pertama itu adalah poin yang buang sifat ego. Di ayat 3 bagian B itu adalah 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Nah, ia yang di sini tuh yang dimaksudnya adalah nenek moyangnya. Jadi seringkali tanpa kita sadari seolah-olah kita itu ingin mengatur Tuhan, baik dalam doa maupun dalam perbuatan. Misalnya ketika kita berdoa, gak jarang kita malah pengen sering memaksa supaya kehendak kita yang jadi, bukan kehendak Tuhan yang jadi. Dan juga dalam perbuatan kita sering tidak tahu bersyukur apa yang kita punya. Bahkan seharusnya kita bisa bersyukur untuk hal-hal yang belum kita punya. Karena taruh semisalnya contoh, saya pengen punya mobil, tapi Tuhan belum kasih karena Tuhan tahu saya belum bisa nyetir, saya belum punya SIM, saya juga mungkin belum sanggup untuk membayar pajak segala macam. Kita harusnya bisa bersyukur untuk hal-hal sekalipun yang belum kita punya. Dan poin yang kedua itu adalah berserah kepada Tuhan dan rendah hati. Nah, di ayat 16 ini dikatakan, bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Nah, kita ini sebenarnya tadi di poin 1 ya, kita itu nggak bisa membantah Tuhan. Ya karena kita di hadapan Tuhan ini adalah hanya seorang hamba yang sudah ditebus gitu. Makanya kita harus membuang sifat ego kita. Kita nggak boleh seolah-olah ingin mengatur Tuhan. Nah, di poin kedua ini berserah kepada Tuhan dan rendah hati, menjelaskan di ayat 16 tadi ya, bahwa ketika Allah mengerjakan sesuatu di hidup kita nggak boleh yang namanya protes atau apa, karena yaitu caranya kita bertahan ya
kita berserah, kita percayakan apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup kita itu pasti yang terbaik ya. Nggak mungkin Tuhan sama kayak orang tua. Ketika orang tua kita nyuruh tidur jangan terlalu malam, ataupun nggak boleh main terlalu lama, karena itu buat kebaikan kita gitu. Nah terus di poin ketiga, tahu tetapi tidak melakukannya. Nah jika berbicara tentang misalnya taruhlah aku tahu banyak firman. Kalau berbicara jumlah, sebenarnya bukan seberapa banyak firman Tuhan yang kita ketahui, tapi berapa banyak firman yang sudah kita lakukan. Karena ya intinya di situ, ketika kita tahu dan tidak melakukannya, itu sama aja iman tanpa perbuatan mati. Itu sama sekali. Kalau kita tahu cara menggunakan HP, tapi kita nggak mau ngelakuin, kita nggak mau nih megang HP, padahal kita tahu caranya buat entah itu posting di Instagram atau apa, itu sama aja sia-sia kan. Sama kayak iman kita, kalau kita tahu banyak sekali tentang firman Tuhan tapi kita nggak bisa ngelakuinnya, ya sama buat apa gitu. Nah di sini jadi orang pasti pernah mengalami pergumulan yang berat ya, sama seperti istrinya Ayub, dan ya Ayub juga. Tapi balik lagi, apa yang bisa dan apa yang akan kita lakukan gitu. Kalau apakah kita akan seperti Ayub atau kita melakukan poin-poin yang tadi, yang tidak berserah kepada Tuhan dan rendah diri, terus juga membuang sifat ego kita, dan juga kita melakukan firman Tuhan, bukan hanya tahu tapi kita melakukan. Itu menjadi renungan kita ketika kita dalam pergumulan. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan bertahan dengan iman kita, dengan cara tadi kita berserah kepada Tuhan, kita percayakan apapun yang Tuhan rencanakan buat kita, itu pasti yang terbaik buat kita. Nah, itu cerita Alkitab hari ini teman-teman. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa di Habatus selanjutnya. Shalom, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Dah. Habatus Renungan Harian Anak.